Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu banyak limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, sampai kita dapat melaksanakan puasa di bulan Ramadan yang mulia ini. Salawat serta salam senantiasa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau nanti di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang mulia, banyak manusia, miliaran manusia, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menjadikan beberapa anbiya, para nabi alaihi salatu wassalam. Di antara para nabi alaihi salatu wassalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih para rasul-rasul, dan di antara rasul-rasul tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih yaitu menjadi ulul azmi, dan daripada ulul azmi itu Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih sayyidul anbiya, sayyidul anam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara hari-hari Allah Subhanahu wa Ta'ala pun pilih satu hari yang paling mulia, yaitu Sayyidul Ayyam, yaitu hari Jumat yang penuh dengan keberkahan. Di antaranya juga di antara bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan, inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. 12 bulan Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih satu bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, yaitu syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, yaitu bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Ada banyak tempat, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan hanya satu tempat yang paling mulia, yang kalau kita melaksanakan sholat di tempat tersebut lebih baik 100.000 kali lipat daripada kita sholat di tempat atau masjid yang lainnya, yaitu Masjidil Haram. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maka yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita saat ini masuk pada bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan, dan kita menjadi juga sebagai umat yang mulia, sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya hadirin yang mulia, kita punya kemuliaan tersebut, dan di dalam bulan Ramadan ini mestilah kita tingkatkan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sama-sama isi di bulan yang mulia ini dengan ibadah badan. Ibadah badan kita, amal badan kita dengan sholat. Tentunya sholat maktubah, sholat yang wajib ini kita perbaiki kualitasnya. Yang laki-lakinya dengan cara berjamaah di awal waktu, di mana azan dikumandangkan, yaitu di rumah-rumah Allah, di masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang wanita bagaimana? Sebelum masuk waktu azan dia sudah bersiap-siap. Untuk apa? Untuk melaksanakan ibadah yang wajib. Dari mulai sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, maghrib, dan sholat isya. Selepas itu ada yang melakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita di bulan Ramadan, kita berbuka puasa, tentunya diusahakan sebelum berbuka puasa kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta. Kenapa? Karena waktu itu adalah waktu-waktu yang makbul, waktu doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu hadirin yang mulia, kita melaksanakan sholat sunnah. Tentunya kalau sholat sunnah ini kita tingkatkan, kita tambah, kita keluarkan semua sholat sunnah ini, kita latih selama di bulan Ramadan. Setelah sholat maghrib, kita sholat yang rawatib kita tingkatkan. Ada 12 rakaat yang masyhur, ya, yang sholat rawatib yang muakkad, yang sangat dianjurkan, yaitu apa? Sholat qobliyah subuh 2 rakaat,
qobliyah zuhur 4 rakaat, 2 rakaat setelah ba'diyah zuhur, setelah maghrib 2 rakaat, dan setelah isya 2 rakaat. Dalam hadis yang lain dikatakan 10 rakaat, boleh juga qobliyah zuhur 2 rakaat. Maka kita kualitasnya ditambahkan, jangan sampai tertinggal. Ya, jangan sampai kita lupakan sholat rawatib itu. Kenapa? Hubungannya adalah untuk menyempurnakan kekurangan daripada ibadah sholat yang fardu kita. Selepas itu ada yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, kita melaksanakan sholat tarawih. Sholat tarawih ini selama bulan Ramadan kita usahakan jangan sampai kita tinggal. Bahkan dalam kitab fikih dikatakan bahkan sholat witirnya aja itu lebih utama ketika kita bulan Ramadan itu adalah dengan cara berjamaah. Selepas itu ada yang mulia, kita masuk waktu malam, kita beristirahat, lalu kita niat untuk bangun sholat tahajud. Ya, kita bangun tidur membaca doa, bangun tidur, selepas itu kita berwudu, ya. Kita mandi taubat kalau perlu. Selepas itu kita melaksanakan sholat tahiyatul wudu, dan juga boleh kita melaksanakan sholat taubat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Mamin muslimin yudlimu dzamban." Apabila ada seorang muslim yang dia punya dosa, merasa bersalah, punya dosa, thumma yatatohar, kemudian dia bersuci, maksudnya mandi dan berwudu, kemudian thumma yusolli rakaataini, kemudian dia sholat 2 rakaat, yaitu sholat taubat dengan niat usolli sunatat taubat rakaataini, thumma yastaghfirullah, kemudian dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, illa ghafarallahu lah, kecuali Allah Subhanahu wa taala pasti ampuni segala dosa-dosanya. Maka kita sholat taubat, ya, apalagi ini di bulan yang mulia, sebelum melakukan sholat tahajud kita sholat taubat. Selepas itu kita sholat tahajud 8 rakaat. Tidak perlu kita sholat witir lagi. Kenapa? Kita ketika setelah sholat tarawih kita sudah melaksanakan sholat witir. Ada yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, lalu kita melaksanakan sholat tahajud. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah Subhanahu wa taala perintahkan wa minal laili, daripada malam-malam ini, fatahajjat, ya, kita bertahajud, ya, sebagai ibadah sunnah tambahan. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, maka engkau akan diberikan makom, tempat yang terpuji. Kemuliaan seorang muslim adalah dalam sholat tahajudnya. Kalau kita mau mulia, maka perbanyaklah sholat tahajud. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada waktu itu kebanyakan manusia dalam keadaan tidur. Maka kita bangun melaksanakan walau kana rakaataini, walaupun kita sanggupnya hanya 2 rakaat, kita usahakan untuk melaksanakan sholat tahajud. Kemudian kita bersahur, ya. Tasahharu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersahurlah kalian, fa inna fis sahuri barokah, sesungguhnya di dalam sahur itu ada keberkahan. Walau kita hanya makan, mungkin kita malas untuk makan, maka kita minum seteguk air putih, atau kita hanya makan dengan 3 butir kurma, maka bersahurlah. Hadirin yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, tentunya di dalam sholat kita ada satu waktu yang mana kita sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yaqulul abdu mir rabbihi fahuwa sajid. Sedekat-dekatnya hamba kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia beribadah sholat adalah ketika dia sujud. Maka ketika sujud banyaklah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, doa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kebaikan-kebaikan, keberkahan-keberkahan, utamanya kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Hadirin yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua selama bulan Ramadan ini kita tingkatkan amal harta. Apa dia amal harta? Yang jelas bayar zakat. Setiap jiwa, setiap nafs, walaupun bayi baru lahir, maka kita bayar kewajiban membayar zakat. Zakat fitrah tidak perlu ditanyakan lagi karena kewajiban kita. Yang tentunya adalah kewajiban kita, dan selepas itu adalah zakat mal. Zakat mal ini yang sudah sampai kepada haul ataupun nisab, maka kita bayarkan, ya, zakat mal kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalus shadaqah shadaqatun fi Ramadan. Seutama-utamanya sedekah adalah di bulan
Ramadan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang yang paling dermawan, dan beliau tambah dermawan ketika di bulan Ramadan. Maka kalau kita tidak bisa berinfak, maka kita bersodakoh. Kalau berinfak ini hubungannya dengan mal. Adapun sodakoh itu adalah dengan, tidak harus dengan uang, bisa juga dengan tenaga kita. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabassamuka fi wajhi ahika sodakotun. Tersenyumnya kalian ya di depan saudara kalian adalah sodakoh. Hadirin yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, dengan kita menginfakkan harta kita zakat yang wajib itu, maka kita memudahkan daripada urusan orang-orang muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yassara an mu'sirin yassarallahu Allah yaumal qiyamah. Barang siapa yang memudahkan urusan orang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya nanti di hari kiamat kelak. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ya masih banyak lagi amalan-amalan amal harta kita, ya kita sedekah, kita infak, ya. Lalu selanjutnya adalah amal lisan. Bagaimana selama di bulan Ramadan kita ini kita jaga lisan kita. Jangan sampai kalau kita belum bisa berbuat kebaikan kepada orang, minimalnya jangan sampai kita menyakiti hati saudara muslim kita. Khawatir nanti kita menjadi orang yang muflis, orang yang bangkrut. Dia baik hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sholat 5 waktunya dengan berjamaah terjaga, sholat tahajudnya Masya Allah ya, semuanya terjaga. Tetapi kalau dia tidak bisa menjaga hubungan baiknya kepada manusia, maka nanti di hari kiamat dia akan datang dengan amal-amalnya semua, tetapi akan dimintai pertanggungjawaban daripada manusia-manusia yang disakiti hatinya ketika di dunia ini. Akhirnya apa dia mulia? Seluruh pahalanya diambil oleh manusia-manusia yang menuntut. Selepas itu kalau sudah habis, maka dosa-dosa orang yang menuntut, yang disakiti, yang dizalimi, maka akan ditimpakan kepada orang tersebut. Inilah yang dikatakan, disabdakan Nabi sebagai orang yang muflis, membawa amal yang banyak ketika di akhirat, tetapi dia bangkrut. Kenapa? Karena dia tidak bisa menjaga hubungannya dengan manusia. Maka jaga lisan kita. Bagaimana cara menjaga lisan kita? Dengan perbanyak zikir. Afdhalu dzikri la ilaha illallah. Seutama-utamanya zikir adalah la ilaha illallah. Dan tentunya kita bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak, minimalnya sallallahu ala Muhammad. Dan paling bagusnya adalah kita bersolawat, solawat Ibrahimiyah yang kita baca ketika di akhir solat kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim kama barakta ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu adalah solawat yang paling sempurna. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah Subhanahu wa taala bersolawat untuknya 10 kali. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling mudah, kita sudah amal badan, kita sudah amal harta, kita sudah amal lisan, maka yang paling besar adalah kita menjaga hati kita. Hati kita Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk ikhlas, menerima ridho setiap ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah kecuali dengan keikhlasan. Semuanya tidak akan berarti tanpa ada keikhlasan, dan kita harus menerima ketetapan ridho yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam paling sering berdoa adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Paling sering Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa. Nabi yang tidak punya dosa bahkan minta ditetapkan hatinya agar senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita minta pertolongan kepada Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta. Kita ini tidak ada kekuatan, maka kita minta agar Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik dan ibadah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting, dalam setiap sujud terakhir kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka min husnil khatimah
khatimah wa a'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan baik dan jauhkanlah daripada kematian yang buruk. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tausiah yang singkat ini ada manfaatnya, khususnya untuk diri saya sendiri dan juga untuk jemaah sekalian. Sekian, ada benarnya dari Allah, ada kesalahannya daripada kelemahan kami sendiri. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.